Berani-beraninya menggoda suami kakakku, ya, aku habisi kau. Kau keluar. Lepaskan aku. Aku tidak menggoda suami kakakmu. Zhang Jiangwo benar-benar suamiku. Omong kosong. Kakakku dan Zhang Jiangwo sudah melapor dan mengadakan pernikahan. Kau ini, manis sekali, mau membawa si bodoh itu untuk menghancurkan keluarga kakakku, benar, kan? Tidak. Siapa tahu kau dapat anak dari mana? Zhang Jiangwo. Di mana kau sebenarnya? Cepat datang selamatkan aku dan anakku. Suamiku, Zhang Jiangwo, adalah pilot andalan. Karena pekerjaan rahasianya, Saat kami menikah, kami tidak mengundang kerabat. Bahkan tidak mencatatkan pernikahan. setelah menikah, Dia bertugas di pangkalan. Sudah 7 tahun tidak pulang. Sampai Xiao Bao berusia 6 tahun, dia dibuli oleh anak-anak desa. Kau anak tak berharga. Mereka bilang dia anak tanpa ayah. aku punya ayah. Anak tak berharga. Apa yang kalian lakukan? Aku putuskan membawa Xiao Bao mencari ayahnya. Tak kusangka, aku menemukan rahasia mengejutkan suamiku. Mas, aku mencari suamiku, namanya Zhang Jiangwo, bisa tolong panggilkan dia? Zhang Jiangwo suamimu? Ya, suamiku. Dia dari pangkalan udara, pilot andalan, paket yang kukirim sebelumnya semua ke alamat ini. Kenapa? Apa tidak ada orang ini di pangkalan? Di sini memang ada yang bernama Zhang Jiangwo, pilot andalan. Tapi dia sudah menikah. Dan pernikahannya diadakan di pangkalan kami. Kawan, apa kau salah orang? Apa? Sudah punya istri. Mas, apa kau salah? Mungkin di pangkalanmu ada yang nama sama? Aku baru pindah ke sini. Mungkin aku salah ingat. Bu Zhou datang. Coba tanya dia saja. Dia itu keluarga pilot. Dan dia tahu segalanya di pangkalan. Baik, terima kasih. Bu Zhou, boleh saya tanya tentang seseorang? Tentu saja, di sini. Tidak ada yang saya, Zhou Hehua, tidak tahu, tidak ada orang yang tidak saya kenal. Bagus sekali. Kalau begitu, apa ibu tahu pangkalan penerbangan ada seorang dari Yuncheng, pilot andalan, nama Zhang Jiangwo? Zhang Jiangwo, untuk apa kau mencarinya? Aku istrinya. Aku menikah dengannya 7 tahun. Ini anak kami. Kau bilang suamimu bernama Zhang Jiangwo, dari Yuncheng, pilot andalan di pangkalan penerbangan. Kalian menikah 7 tahun, ini anaknya. Benar, Bu. Ibu kenal dia? Membawa anak bikin onar? Hajar, perempuan tidak tahu malu. Bu Zhou, kenapa ibu pukul orang? Perusak rumah tangga orang, perempuan murahan, kupukul dia pun pantas. Bagaimana aku jadi selingkuhan? Bu, kami baru pertama kali bertemu. Bagaimana ibu bisa langsung memfitnah? Tidak menangis sebelum lihat peti mati. Ayo semua, lihat sini. Orang ini bilang dia istri Jiangwo-ku, dan anak ini adalah anak Jiangwo. Di seluruh pangkalan penerbangan siapa yang tidak tahu Zhang Jiangwo itu menantu saya, Zhou Hehua. Jiangwo menantumu?
Tidak mungkin aku dan Zhang Jiangguo sudah menikah 7 tahun lalu. Anak kami sudah berusia 6 tahun. Omong kosong. Putriku dan Zhang Jiangguo memang melalui prosedur pernikahan pangkalan dan sudah resmi menikah. Kamu jelas selingkuhan. Aku rekan kerja Zhang Jiangguo. Aku bisa bersaksi. Putri kakak Zhou adalah istri Zhang Jiangguo. Aku juga bisa bersaksi. Saat mereka menikah, keluargaku juga memberi amplop. Selama ini mereka dianggap sebagai pasangan teladan kecil di pangkalan. Nona, apa kau salah orang? Kalian semua dengarkan? Lihat apa lagi yang bisa kau katakan. Tidak mungkin. Kok bisa begini? Tidak ada yang tidak mungkin. Kau tidak tahu malu, menggoda menantu saya. Sekarang anak sudah besar, kau memaksa meminta status. Jika kau berani merusak pernikahan menantu saya, Hari ini akan kukuliti kau hidup-hidup. jangan ganggu ibuku. Bocah sialan, enyahlah kau. Ibu! Xiao Bao, ibu tidak apa-apa. Kau tidak takut, kan? Aku tidak apa-apa, Bu. Apa ayah tidak mau kita lagi? Bocah kecil, kau salah bicara. Zhang Jiangguo bukan ayahmu. Ibumu yang menggoda. Laki-laki lain terlalu banyak. Siapa ayah kandungmu? Dia sendiri tidak tahu. Kau cuma punya ibu, anak haram tanpa ayah. Bu, apa yang dia katakan benar. Bukan begitu, Xiao Bao. Jangan bohong. Kalau tidak, mana mungkin. Anak sudah sebesar ini, bahkan ayah kandungnya pun belum pernah lihat. Sungguh tidak tahu malu. Kamu di sini mau cari masalah. Kok kamu gitu? Jangan kalian di depan Xiao Bao bicara sembarangan. Xiao Bao, jangan dengar omongan mereka. Hari ini kita di depan pangkalan tunggu ayah. Tunggu ayahmu keluar. Kita tanyakan padanya sebenarnya apa yang terjadi. Perusak ini, perusak rumah tangga orang lain. Malah masih di sini mau menghadang Jiangguo kita. Tahu jadi selingkuhan, tetap jadi. Ini terlalu sombong. Sayang sih sama anak ini. Anaknya sudah besar, buru-buru cari laki-laki jadi bapak tiri. Dia itu iri sama orang, sama suaminya keluarga Zhou. Lagi pula Jiangguo adalah di pangkalan kita, pilot terhebat. Cih, tidak tahu malu. Aku bukan selingkuhan. Aku tidak berbohong. Suamiku adalah Zhang Jiangguo. Adalah pangkalan udara, satu-satunya pilot andalan. Kamu bilang iya, berarti iya. Kamu punya bukti, aku punya. Lihat, ini aku dan Zhang Jiangguo saat menikah 7 tahun lalu akta nikah. Di foto ini ada tanggalnya. Ini cukup bukti. Aku dan Zhang Jiangguo 7 tahun lalu Sudah menikah. Apa kakak Zhou benar-benar istri Zhang Jiangguo? Kalau dia istri Zhang Jiangguo, anak perempuannya kakak Zhou, Zhou Fanghua. Berarti selingkuhan dong. Jangan ngawur. Anakku bukan selingkuhan. Ini foto yang dia maksud. Di foto ini wajah prianya tidak jelas. Siapa yang tahu dia menggoda pria liar di mana? Terlalu buram. Ini bisa menipu. Ya, banyak sekali ulahnya. Ini mana kelihatan? Ini pasti palsu. Ini wajahnya tidak jelas. Buir banget, apa yang bisa dilihat? Iya, sama sekali tidak jelas. Tidak tahu siapa itu. Apa ini? Ini tidak mungkin. Aku bukan anak liar, aku mau ayah. Xiao Bao, tidak apa-apa. Ibu di sini. Jiangguo, kamu pergi 7 tahun, Xiao Bao kita sudah 6 tahun, dia belum pernah bertemu ayah. Kapan kita bisa berkumpul sekeluarga? Foto ini aku yang tidak sengaja mengaburkan. Tapi pria di foto ini adalah Zhang Jiangguo. Iya dong, masih ngeles. Kapten mana yang menikah tidak membawa keluarganya? Apalagi anakmu sudah sebesar ini, di seluruh pangkalan siapa di antara kalian yang pernah melihatnya? Benar, kami belum pernah melihatnya. Anaknya sudah sebesar ini sungguh. Nah, kan? Di foto ini sama sekali bukan menantuku. Jangan. Jangan.
Itu adalah satu-satunya foto aku dan Jiang Wo. Kenapa kamu merusaknya? Tanpa foto ini, Aku ingin lihat apa yang kamu gunakan untuk menipu di mana-mana. memfitnah menantuku. Ibuku tidak berbohong, Zhang Jiangwo adalah ayahku. Diam, kamu anak liar, kamu dan ibumu yang tidak setia ini sama saja. 6 tahun ini menantuku tidak pernah keluar dari provinsi Nan. Dari mana anak laki-laki? Apa kamu pernah melihat ayahmu? Kamu bahkan tidak tahu siapa ayahmu? Kamu tidak tahu apa-apa lalu seenaknya memanggil ayah. Bukan begitu, ibu bilang ayahku bernama Zhang Jiangwo. Kamu masih berani menyebar kabar bohong, memfitnah putriku dan nama baik menantuku, aku akan menghajarmu. Kamu mau apa? Minggir. Xiao Bao, lari. Berhenti. Jangan main tangan, jangan, berhenti, tidak boleh masuk. Wanita jahat, berhenti. Bagaimana? Minta menara kontrol menghubungi Zhang Jiangwo. Halo pos komando pangkalan udara. Tolong carikan saya Zhang Jiangwo. Halo, Ganggu menantu saya? Jangan mimpi. keluar. Buk. Nak, akhirnya kamu datang. Perempuan di dalam itu, dia menggoda kakak iparmu. Berani menggoda kakak iparku? Ya, aku akan menghajarmu. Kau keluar sekarang. Lepaskan aku. Aku tidak menggoda kakak iparmu. Zhang Jiangwo benar-benar suamiku. Omong kosong. Kakakku dan Zhang Jiangwo sudah melapor sudah mengadakan pernikahan, dasar perempuan. Mau membawa anak itu untuk menghancurkan keluarga kakakku, iya kan? Orang jahat! Berani merebut tempat orang lain? Siapa tahu anak siapa? Zhang Jiangwo, kau di mana sih? Cepat datang tolong aku dan anakku. Jangan ganggu ibuku. Tolong bantu ibuku, kumohon. Tolong bantu ibuku, kumohon. Xiao Bao, Katsou. Dia masih anak-anak. Hari ini, siapapun yang membantunya sama saja membantu kejahatan nanti, dia menggoda suami kalian. Jangan bilang aku tidak memperingatkan kalian. Kakak, tolong selamatkan kami. Aku mohon padamu, kakak. Saudara Dazuang. Apa urusanmu? Jangan lupa, iparku adalah pilot andalan pangkalan kita. Kau percaya, dengan satu kataku, dia bisa memecatmu? Aku tidak peduli lagi, terserah kalian. Wanita, lihat, Tidak ada yang akan membantumu. berani merebut menantuku? Aku akan membuat kalian berdua menyesal. Tidak. Jangan-jangan aku salah. Aku salah tempat. Aku mohon, lepaskan kami. Aku akan pergi sekarang. PAVT, tadi bilang, Zhang Jiangwo itu suamimu. Sekarang takut, terlambat. Di tubuh gadis ini, gantungkan sayang kecil, dan arak keliling. Kalian mau apa? Lepaskan aku. Jangan. Aku bukan sayang kecil. Kau diam. Kau pakai benda ini untuk menggoda menantuku, kan? Kaos kaki ini transparan sekali. Sepertinya tidak salah tangkap. Kalau tidak, mana mungkin orang normal memakai benda seperti ini? Untuk sayang kecil, harus diberi pelajaran. Jangan bully ibuku. Ah, anak kecil. Pergi. Xiao Bao. Xiao Bao. Xiao Bao Kak Zhou, jangan sampai ada yang tewas, ya? Mana mungkin ada yang tewas, cuma terbentur sedikit saja. Mereka itu sedang pura-pura. Lepaskan aku. Lagi pula apa yang bisa terjadi? Kalaupun ada masalah. Itu juga pantas baginya dia yang duluan gigit anakku. Xiao Bao. Gimana? Sudah kubilang dia pura-pura.
Ibu, aku susah napas. Aku tidak enak badan. Xiao Bao, apa kamu kena asma? Tenang, ibu akan segera antar kamu ke rumah sakit, ayo. Mau kemana? Asma lagi? Anak sekecil itu? Mana mungkin kena asma? Sepertinya kamu takut, mau kabur. Tidak. Nek, aku mohon anakku kena asma. Tadi debu di tanah yang membuatnya kambuh. Kalau tidak segera ke rumah sakit, dia bisa meninggal. Mau aku antar anakmu ke rumah sakit? Boleh saja. Tapi kamu harus mengaku sambil berlutut bahwa kau selingkuhan yang menggoda menantuku dan menghancurkan keluarga putriku. Aku akan melepaskan kalian ibu dan anak. Bagaimana? Berlutut. Bu, jangan. Xiao Bao, tenang, ibu akan segera mengantarmu ke rumah sakit. Kau lihat kan? Inilah akibat jadi selingkuhan, inilah akibat buruk merusak rumah tangga orang. Aku yang salah. Aku tidak seharusnya jadi selingkuhan. Apalagi menghancurkan rumah tangga putrimu. Ini baru masuk akal. Sekarang, bisakah kau mengantar anakku ke rumah sakit? Antar. Asma anak ini bukan aku yang menyebabkannya, kenapa aku harus mengantarnya ke rumah sakit? Kalau dia mati, itu sudah takdirnya. Kamu ini gila. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Bu, besar-besaran begini, tidak apa-apa. Apa yang harus ditakutkan? Kakak iparmu adalah pilot andalan pangkalan kita, bahkan kepala pusat akan memberinya muka, kita tidak perlu takut. Iya juga sih, yang berani merusak rumah tangga kakakku, hari ini tidak boleh dia enak-enakan. Ayo lihat semua, perempuan ini bukan hanya menggoda menantuku, tapi juga datang ke pangkalan merusak rumah tangga pilot andalan. Ayo semua nilai sendiri. Pukul. Lanjutkan pukul. Aku bukan selingkuhan. Tolong selamatkan aku dan anakku. Apa yang kalian lakukan? Kalian ngapain? Pak Liu, kok Anda datang? Ada apa ini? Pak, wanita ini. Menggoda menantu saya, bawa anak lagi, katanya itu anak menantu saya. Tadi saya kesal, saya dorong pelan, mereka sengaja jatuh, dan nggak bangun. Mau ngemplang. Ini yang kamu bilang, dorongan pelan? Apapun masalahnya, nggak boleh begini sama orang. Nona, kamu nggak apa-apa? Pak, saya mohon, antar anak saya ke rumah sakit. Ayo, antar mereka ke rumah sakit. Cepat, siap. Pak, Anda harus adil. Mereka berdua datang, terus merusak nama baik menantu saya, Sekarang pergi begitu aja. Nggak masuk akal. Menantumu? Nona, kamu kenal Zhang Jiangwo? Ya, dia suami saya. Pak, jangan percaya omongannya. Anak saya, Fang Hua, waktu nikah sama Jiangwo. Anda jadi penghulunya. Betul. Surat nikah mereka, saya yang tanda tangan. Kalau dihitung, Zhang Jiangwo dan Fang Hua nikah, sudah 6 tahun, ya? Tepat sekali. 6 tahun. Aku nikah setahun sama dia. Zhang Jiangwo dah nikah lagi di pangkalan. Nona, apa kamu salah orang? Enggak, aku enggak salah. Zhang Jiangwo suamiku. Bohong. Kamu jelas. Main sama cowok lain, hamil di luar nikah, cari kambing hitam buat besarin anak. Fitinah menantu saya. Dia pilot jagoan. Masa mau jelekan gampang? Betul, Pak Direktur. Dia bilang kenal dengan suami kakakku. Dia adalah istri suami kakakku, tapi dia tidak punya bukti. Ini murni fitnah. Nona, kau tidak bisa bicara tanpa bukti. Kalau kau punya bukti, meskipun hanya foto yang bisa buktikan hubunganmu dengan Zhang Jiangwo, aku bisa membantumu urus ini. Foto. Satu-satunya fotoku sudah disobek oleh mereka. Pak Direktur, karena suamiku,
Zhang Jiangguo adalah kapten penerbang hebat. Dia bilang, pekerjaannya harus dirahasiakan identitasnya. Jadi kami hanya mengadakan pesta pernikahan. Tidak mengundang keluarga untuk hadir di pernikahan. Juga tidak punya surat nikah. Tapi aku sungguh istri Zhang Jiangguo, Pak Direktur. Aku mohon, cepat bawa anakku ke rumah sakit, tunggu Zhang Jiangguo pulang. Aku akan berhadapan dengannya. Dia pasti akan mengakui, aku adalah istrinya. Aku mohon padamu, Pak Direktur. Nona. Jadi tidak ada bukti. Nona menghancurkan keluarga orang lain. Itu delik kesusilaan, ditangkap dan dipenjara. Kalau kau tidak bisa memberikan bukti, kau segera bawa anakmu sendiri ke rumah sakit. Tidak. Kau orang dewasa, membuat onar, sudahlah, membawa anakmu ikut menderita. Benar-benar kacau. Tidak Pak Direktur. Semua dengarkan, Direktur Sun, biarkan wanita ini mengantar anak ini ke rumah sakit. Ayo kita semangat. Berani datang ke pangkalan membuat onar ya? Hari ini kau akan dipukul sampai ke rumah sakit. Tidak, aku bukan selingkuhan. Pukul kalian minggir. Aku harus antar anakku ke rumah sakit. Terburu-buru ya. Baik, sekarang juga antar kau ke rumah sakit, kamar mayat. Aku kenal Sun Zhengxiong. Berhenti. Nona, tadi kau bilang apa? Bagaimana kau tahu nama komandan pangkalan utama? Apa hubunganmu dengannya? Sun Zhengxiong. Ayahku. Apa? Kau putri dari komandan tertinggi, Suna? Putri komandan. Ternyata ayahku bekerja di pangkalan udara sebagai penanggung jawab. Pantas saja. Dulu aku bersikeras menikah dengan Zhang Jiangguo. Ibuku bilang, jika setelah menikah, aku mendapat masalah di Provinsi Selatan, sebut saja nama ayahku. Aku tidak setuju. Kau baru bersama pemuda itu berapa lama? Kau sama sekali tidak tahu latar belakangnya. Kau akan menyesal. Nak, kau harus menikah dengan Zhang Jiangguo. Dia hanyalah seorang pilot. Tidak sebanding dengan latar belakang keluarga kita. Bu, aku cinta Zhang Jiangguo. Aku percaya dia nanti akan sukses besar. Baik. Jika kau tetap ingin menikah dengannya, kau harus menyembunyikan identitasku dan kekuasaan keluarga Sun. Tidak masalah. Aku akan pindah besok. Jiangguo itu bukan orang yang suka kemewahan. Kau. Jangan dengar omong kosong ayahmu. Xiaona, jika nanti kau mendapat masalah di luar, sebut saja nama ayahmu. Dia di pangkalan udara masih punya pengaruh. Putri Komandan, apa? Putri Komandan? Pak Direktur, kau kenal ayahku? Maaf, Nona Sun, ini salahku. Tadi aku tidak mengenalimu. Ayo cepat antar anak ini ke rumah sakit. Pelan-pelan. Kamu tidak boleh pergi, Pak Liu. Orang seperti dia, mana mungkin putri dari kepala staf, orang seperti dia yang tidak bermoral. Wanita yang tidak menjaga diri. Tidak mungkin seorang putri, gadis bangsawan. Lepaskan. Zhou Hehua, biasanya, karena aku menghormati Xiao Zhang, atas perbuatanmu, aku tutup mata. Tapi hari ini, di siang bolong, kamu pukul wanita dan anak-anak. Ini sangat merusak reputasi pangkalan. Aku tahan dulu surat mutasi Xiao Zhang. Pak Liu, ini tidak bisa. Jiangguo, surat mutasi itu dulu. Kan kamu sendiri yang mengaturnya. Bagaimana bisa karena masalah kecil ini, kau batalkan seenaknya? Apa? Kau meragukan keputusanku? Dengan perbuatanmu hari ini, aku tidak memberi Zhang Jiangguo hukuman saja sudah bagus. Mau naik pangkat? Kudengar Pak Liu tahun ini akan dipindah tugaskan. Zhang Jiangguo yang tadinya akan menjabat sebagai direktur komando. Siapa sebenarnya wanita itu? Kakak Zhou menyinggung perasaannya.
Urusan Zhang Jiangwo sebagai direktur komando, jadi gagal begitu saja. Ini semua karena kamu. Kau bikin Jiangwo gagal naik pangkat. Aku bunuh kamu. Cukup. Kalau kau terus ribut, aku akan skors Zhang Jiangwo sekarang juga, suruh dia pulang untuk merenung. Skors? Sebagai pilot andalan, tidak bisa mendidik keluarganya, seumur hidupnya jangan harap naik pangkat. Jangan skors, Pak. Tolong jangan. Ini. Jiangwo. Zhou Hehua. Kamu sebaiknya berdoa agar Nona Sun tidak apa-apa. Nona Sun, apa kamu tidak apa-apa? Jangan khawatir, aku akan mengantar kamu ke rumah sakit sekarang. Ayo, pelan-pelan. Jiangwo, kenapa baru datang? Kamu tidak tahu? Tadi ibu diganggu orang. Ada apa dengan ibu? Aku dengar kamu bertengkar dengan seseorang. Hari ini putri kepala staf datang ke pangkalan. Jangan-jangan kamu bertengkar dengannya. Jangan sampai kamu membuatnya tersinggung. Apaan putri kepala staf? Dia itu cuma perempuan yang mau mendekati kamu. Mendekatiku? Iya, dia bilang dia istrimu. Dan bawa anak, katanya itu anakmu. Istri dan anakku? Kakak ipar. Menurutku, yang namanya Suna itu, dia tahu kamu, dari pilot, dipromosikan menjadi direktur, sengaja datang mendekati kamu. Betul. Sunda. Dia sampai datang ke pangkalan. Tapi ibu membuat keributan begini. Pak Liu selaku direktur, tentang kenaikan jabatanmu, mungkin punya keberatan. Bagaimana bisa begini? Tidak, aku harus menenangkan Sunna, biar dia membantu aku menjelaskan kepada Direktur Liu, agar tidak merusak karirku. Anakku yang malang. Nak, kamu sudah bangun? Ayah. Ibu, kalian kok datang? Kami sudah dengar tentang masalahmu. Kejadian sebesar ini. Masa aku dan ayahmu tidak datang? Nak, selama ini, aku selalu mengira dia baik padamu. Diam-diam aku sering membantunya. Jika bukan karena aku, bagaimana mungkin dia bisa menjadi pilot andalan? Termasuk kenaikan jabatan ini, juga aku yang menyetujui secara luar biasa menaikkannya menjadi direktur komando. Tak kusangka dia tega begini padamu. Hari ini, Zhang Jiangwo aku harus meminta pertanggungjawaban darinya. Hari ini dia harus memberi saya penjelasan. Bu, di mana Xiao Bao? Xiao Bao dia. Bu, ada apa? Dokter, bagaimana keadaan anaknya? Terlambat di bawah. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Anak itu terlalu lama kekurangan oksigen, sehingga mengalami koma yang dalam. Itulah yang biasa disebut sebagai koma vegetatif. Kapan dia akan sadar? Itu tergantung pada kemauannya sendiri. Apa? Xiaona, kamu baru saja sadar. Istirahatlah yang cukup. Bu, ayah, di mana Xiao Bao? Bicaralah. Apakah Xiao Bao? Ada apa dengannya? Xiaona, bersiaplah secara mental. Xiao Bao. Dia menjadi koma vegetatif. Koma vegetatif? Tidak, tidak mungkin. Tidak mungkin. Aku harus menemui Xiao Bao. Aku akan membangunkannya. Jangan bergerak. Xiaona. Xiaona. Turut berduka atas Xiao Bao.
Kita masih muda. Kita masih bisa punya anak lagi. Zhang Jiangwo, apalagi muka yang kau punya, muncul di sini? Sayang, kejadian sebelumnya adalah kesalahpahaman. Kau harus memberitahuku lebih awal. Kau datang, maka anak kita tidak akan celaka. Kesalahpahaman? Kau pergi periksa kehamilan dengan wanita lain? Buka matamu. Lihat ini apa? Ini yang kau sebut kesalahpahaman? Bagaimana kalian bisa memiliki foto-foto ini? Ini yang kamu sebut kesalahpahaman? Kesalahpahaman sampai membawa perempuan lain untuk laporan pernikahan, membawa orang lain untuk pemeriksaan pranikah. Ini pasti semuanya palsu. Xiaona, jangan percaya ini. Kamu masih membantah ibu mertuamu memukul Xiaona itu juga kesalahpahaman. Dulu kamu yang berlutut di depan rumahku mengatakan tentang Xiaona kebahagiaan seumur hidup, kami baru setuju membiarkan dia menikah denganmu. Tapi sekarang kamu bagaimana kamu memperlakukan Xiaona? Apa? Dulu Zhang Jiangwo pernah memohon kepada kalian. Lihat gadis itu, namanya Sunna, dia adalah anak angkat kepala sekolah tua. Kepala sekolah tua tidak punya anak sangat menyukainya. Kudengar kepala sekolah tua dipunya koneksi di pangkalan penerbangan. Siapa yang bisa menikahi Sunna? Mungkin bisa mendapatkan perhatian kepala sekolah tua. Mendapatkan dari akademi kita satu-satunya kuota pilot. Sunna, aku pasti menjadi pilot. Paman Bibi, aku mohon kalian nikahkan Sunna denganku. Aku pasti dengan sisa hidupku akan menjaganya dengan baik, mencintainya. Kamu berani datang. Datang lagi, aku bunuh kamu. Lao Sun, sudahlah. Anak-anak punya rezeki sendiri. Zhang Jiangwo, hal yang kamu janjikan kepada kami harus ditepati. Kalau tidak, aku dan Lao Sun tidak akan memaafkanmu. Tenang saja, ayah ibu. Dua orang yang hanya bisa petani berani mengancamku. Tidak apa-apa, demi kesempatan pilot aku tahan. Hasilnya, kamu begini terhadap putri kami. Pak, Bu, ini semua kesalahpahaman. Kesalahpahaman putramu dipukul hingga koma, istrimu dirawat di rumah sakit. Ini yang disebut kesalahpahaman? Baiklah, aku akan membuat mereka juga dirawat di rumah sakit, dan nanti ku beritahu itu yang disebut kesalahpahaman. Sayang, aku sudah tanya mereka. Mereka tidak sengaja. Siapa sangka Xiaobao kena pukulan itu langsung koma. Kamu selalu bijaksana. Pasti kamu bisa memahami, kan? Kena 2 pukulan? Zhang Jiangwo, kamu masih manusia? Xiaobao itu anak kandungmu? Dia sekarang dipukul hingga koma. Tapi kamu dengan enteng membebaskan pelaku. Aku benar-benar buta waktu itu. Xiaona, tubuhmu belum pulih. Jangan terlalu emosi. Zhang Jiangwo, ku dengar. Mereka menendang hingga patah kaki putriku. Memukulnya sampai pendarahan perut. Gendang telinga bocor ringan. Hal ini tidak akan berakhir begitu saja. Bu, mereka semua wanita. Kekuatan mereka seberapa? Siapa sangka kena beberapa tamparan massa bisa separah ini? Ini laporan visum. Separah ini atau tidak, lihat sendiri. Bu, ku dengar kamu hari ini membuat masalah di depan pangkalan? Semua karena si manis itu membawa seorang anak, katanya istri Jiangwo.
Aku marah aku memukulnya. Istri Jiang Wo, Oh ya, Direktur Liu itu sangat marah. Fang Hua, menurutmu apakah akan mempengaruhi promosi Jiang Wo? Jiang Wo menjabat sebagai direktur komando itu, paman direkomendasikan langsung ke pusat dan juga langsung disetujui oleh komandan tertinggi. Belum sampai Direktur Liu itu yang memutuskan. Masuk akal, pamanmu adalah kepala pangkalan udara yang bertanggung jawab di Provinsi Selatan dan dia juga atasan langsung Direktur Liu. Dengan dia di sana, posisi Jiang Wo sebagai direktur komando pasti aman. Bu, kamu temui paman karena Direktur Liu karena seorang wanita manis tidak menghormati Jiang Wo. Dia sebaiknya cepat pergi. Benar, aku akan menemuinya sekarang. Istri Jiang Wo. Sayang, aku tahu kamu menderita. Aku pasti menggantimu dengan baik. Shobokoma tidak apa-apa. Kita bisa punya anak lagi, lebih banyak lagi. Yang penting sekarang kamu harus menjelaskan kepada Direktur Liu untukku. Zhang Jiangguo, ibu mertuamu menyakiti anakku sampai koma. Hal ini aku harus membuatnya membayar dengan darah aku dan kamu. Tidak akan pernah lagi. Atas dasar apa? Anakku sekarang sendirian terbaring di ranjang rumah sakit tidak sadarkan diri, sedangkan para pelaku masih baik-baik saja hidup di dunia ini. Xiaona ini, karena kejadian ini sudah terjadi, kenapa kamu harus memaksa? Jika Xiao Bao tidak sadar seumur hidup, kamu tidak bisa terbenam dalam kesedihan selamanya. Lagi pula kamu sudah punya anak. Tidak akan ada yang mau kamu. Aku mau kamu. Kamu harus bersyukur. Kamu. Sudahlah, istri. Sekarang prioritas utama adalah promosi kerjaku. Cepat pergi bantu aku. Jelaskan pada kepala. Liu bilang kalian adalah kerabatku, bukan istriku. Zhang Jiangwo, kamu masih manusia? Yang menjadi koma adalah anak kandungmu sendiri dipukul hingga masuk rumah sakit cacat tingkat 3 adalah istrimu, kamu malah demi promosi. Bahkan status istrimu tidak mau mengakui. Orang tua. Aku akan segera menggantikan posisi kepala Liu. Kalian sekeluarga tidak bisa membantu, bisakah jangan membuat masalah saat ini? Aku yang membuat masalah? Yang ini, pihak mereka lakukan memang ada yang salah. Tapi kamu diam saja, langsung datang ke pangkalan. Apa kamu tidak salah? Seandainya kamu sebelumnya bilang padaku untuk siap bagaimana anak bisa menjadi koma. Jadi masalah ini tidak bisa sepenuhnya salahkan orang lain. Kamu juga bertanggung jawab. Salahkanku? Kamu menikah dengan wanita lain, di luar ibu mertuamu memukuli anakku. Kamu salahkan aku tidak memberitahu sebelumnya. Zhang Jiangwo, kamu benar-benar bukan manusia. Kamu imut, pergi kau, Sunna. Bisa nggak sih kamu ngerti? Mas. Fang Hua, kok kamu datang? Zhou Fang Hua ini Zhang Jiangwo istri barunya. Fang Hua, kamu ngapain kesini? Tempat ini sial banget. Kalau kamu kena penyakit gimana? Kamu Jiangwo ya, istrinya di desa dulu. Kamu tahu aku? Iya. Ya jelas aku tahu. Sebelumnya Jiangwo sudah bilang tentang kamu, tapi kamu cuma perempuan desa, buatku nggak bakal jadi ancaman, lagi pula aku dan Jiangwo sudah lapor nikah. Kamu orang miskin dari desa. Mau nempel sama Jiangwo kami? Saran aku, jangan perbesar masalah. Kalau pamanku tahu, yang masuk penjara itu kamu. Zhou Fang Hua ternyata sudah tahu aku ada. Dan dia nikah sama Zhang Jiangwo. Pamannya siapa? Kenapa dia yakin pamannya tahu aku bakal dipenjara? Pasti ada. Yang aku nggak tahu. Keluarga Sun ini miskin. Pak. Istri desa, Zhang Jiangwo nggak bilang. Kalau dulu dia bisa jadi pilot itu hasil usahaku. Tentu aku tahu. Bukankah kamu punya ayah angkat kepala sekolah? Memang. Berkat ayah angkatmu, Jiangwo bisa jadi pilot. Tapi setelah jadi pilot, kamu dan ayah angkatmu nggak berguna. Setelah itu, Jiangwo menjadi pilot andalan dan kepala komando. Itu karena kemampuan Jiangwo sendiri dan jasa pamanku. Pamanmu? Fang Hua, sudah jangan bicara. Takut apa? Kami sudah lapor nikah. Lapor nikah terus kenapa? Kamu tetap saja perusak rumah tangga orang. Berani kamu hina aku robek mulutmu. Biar aku robek mulutmu, berani kamu, berhenti.
Suna, kamu tahu kenapa Jiang Wo dulu mau sama kamu? Itu karena ayah angkatmu itu Jiang Wo memanfaatkannya hanya untuk menjadi pilot. Setelah ayah angkatmu meninggal tidak berguna lagi. Jiang Wo otomatis bersama aku. Tidak tahu malu kalian berdua pasangan sampah. Pergi keluar, kamu. Fang Hua, kurangi bicaramu ya. Urusan kenaikan pangkatku masih harus dia bantu menjelaskan ke Kepala Liu. Takut apa? Urusan kenaikan pangkatmu, pamanku pasti akan mengurusnya untukmu. Suna, meski kamu bersama Jiang Wo lebih dulu dariku, tapi yang menikah resmi dengannya adalah aku. Dan anakmu sudah meninggal. Menjadi koma. Nasib tidak jelas. Yang ada di perutku itulah satu-satunya darah daging Jiang Wo. Putriku. Putri, kamu tidak apa-apa? Zhang Jiangwo, kamu jaga baik-baik perempuan ini berani bicara sembarangan lagi, awas aku tidak akan melepaskanmu. Kamu bisa apa? Orang tua, aku bilang, pamanku itu orang yang sangat berkuasa di Provinsi Nan. Jika kalian berani lagi mengganggu Jiang Wo, aku jamin kalian tidak akan bisa keluar dari Provinsi Nan. Fang Hua. Kamu diam. Zhang Jiangwo, berani kau marahi aku? Sudahlah, kita kurangi omongan. Zhang Jiangwo, kalau bukan karena kau dulu berjanji padaku, tidak akan membiarkan wanita ini muncul lagi di hadapanku, mana mungkin aku menikah denganmu? Kenapa? Sekarang kau lihat dia terbaring di ranjang rumah sakit, kau kasihan, kan? Jangan lupa, kau bisa masuk departemen yang dipimpin Kepala Liu Qianjin, semua berkat pamanku, Zhang Jiangwo. Seumur hidupmu, apa kau cuma bisa mengandalkan wanita untuk bertahan hidup? Fang Hua, aku perintahkan kau cepat ikut aku. Perutku sakit sekali. Sudahlah, cuma kena sedikit. Jangan terus-terusan ancam aku pakai anak. Darah, anakku. Fang Hua, kenapa kau berdarah sebanyak ini? Cepat, sakit, suamiku, anakku. Dokter, istriku berdarah. Zhou, di sini. Kakak dengar ada yang mengganggumu? Mau mencopot juga? Jabatan Direktur Komando Jiang Wo. Itu Liu Qianjin. Dia tidak hanya memberhentikan Jiang Wo dari jabatannya, dia juga menghinaku di jalan. Berani sekali dia. Dokter, istriku berdarah. Dokter. Bayi. Ibu hamil pendarahan hebat. Cepat, ruang resusitasi. Apa-apaan ini? Guru Song, Nona Sun, perihal hari ini, saya yang bersalah pada kalian. Saya benar-benar tidak tahu Zhang Jiangwo adalah suami Nona Sun. Ini bukan salahmu. Kami yang salah menilai orang. Benar-benar menyusahkan Xiaona. Guru Song, Nona Song, ada hal yang bisa saya bantu? Direktur Liu, siapa Paman Zhou Fang Hua? Kenapa dia bilang Zhang Jiangwo menjadi pilot andalan? Bahkan kali ini menggantikan posisimu semua berkat pamannya. Paman Zhou Fang Hua bernama Zhou Hu. Dia adalah pangkalan penerbangan kita kepala di Provinsi Selatan. Zhou, saya dengar yang itu wanita itu dan si bodoh dikirim ke ruang gawat darurat. Gawat darurat? Aku bilang hari ini, dia tidak bisa keluar dari UGD. Pangkalan Udara Kepala Perwakilan di Provinsi Nan. Ya, Kepala, Zhou Hu. Sepertinya ada orang itu, dulu, Xiaona memaksa menikah dengan Zhang Jiangwo. Aku tidak bisa berbuat apa-apa lalu memberitahu Zhou Hu supaya dia lebih menjaga Zhang Jiangwo. Kau bilang kau mau pulang ke Provinsi Nan untuk menjenguk keluarga, ayahmu tahu sifat keras kepalamu, ini mungkin tidak akan kembali ke provinsi. B khawatir kau menderita, lalu menelepon Liu Qianjin. Yaitu meminta Zhang Jiangwo naik pangkat 1 tingkat supaya dia mengurangi misi penerbangan lebih banyak menemanimu. Waktu Guru Sun menelepon kebetulan di pangkalan kami saluran telepon sedang diperbaiki jadi telepon langsung tersambung ke Zhou Hu. Jadi, Zhang Jiangwo dan Zhou Fang Hua sama-sama mengira Zhang Jiangwo bisa naik pangkat semua karena bantuan Zhou Hu. Ya. Aku akan menelepon kantor pusat sekarang mencabut status Zhou Hu sebagai kepala. Ayah, langsung copot jabatan mereka.
Tidak cukup untuk menghapus dosa yang dia lakukan padaku dan Xiao Bao yang diperbuatnya. Xiao Na, menurutmu bagaimana? Direktur Liu jangan dulu mengungkapkannya, keluar identitas saya dan ayah saya. Baik, Kali ini, aku akan membuat Zhang Jiangguo merasakan bagaimana rasanya dari atas awan jatuh ke tanah. Uang yang dibawa juga tidak cukup untuk biaya operasi. Bu, uang yang saya bawa tidak cukup. Bisa saya bayar sebagian dulu dan sisanya setelah operasi selesai? Kami bisa melakukan operasi dulu, tetapi Anda harus segera mengumpulkan biaya operasi. Kalau tidak, meskipun operasi berhasil, tapi tidak ada biaya perawatan lanjutan, pasien juga tidak akan sembuh. Baik, terima kasih banyak. Ayah, Ibu, semua ini salahku. Karena dulu tidak mendengarkan kalian. Kalau tidak, Xiao Bao tidak akan. Xiao Na, jangan bicara seperti itu. Ayah dan ibumu tidak pernah menyalahkanmu. Hanya saja, kasihan Xiao Bao, anak itu. Bu, Xiao Bao dia. Xiao Na, tenanglah, sembuhkan penyakitmu. Setelah kamu sembuh, aku akan membuat orang-orang itu berlutut di depan ranjang Xiao Bao bersujud dan meminta maaf. Istri. Fang Hua mengalami pendarahan hebat. Perlu operasi. Bisakah kamu meminjamiku 200 yuan? Pinjam uang. Iya. Rumah sakit punya aturan. Kalau tidak bayar, tidak bisa operasi Fang Hua dan anaknya. Tidak bisa nunggu. Perempuan yang kau pelihara di luar operasi, kamu pinjam uang padaku Zhang Jiangguo. Dulu aku tidak pernah sadar kalau kamu setega ini. Sunnah. Kalau bukan karena kamu, Fang Hua pasti tidak akan pendarahan. Anaknya tidak akan prematur. Zhang Jiangguo, kamu berani ulangi sekali lagi. Pak, bukan maksudku begitu, Xiaona. Sekarang Xiao Bao sudah jadi tumbuhan. Anak dalam perut Fang Hua juga anakku. Kamu tidak bisa lihat dia gagal selamat. Zhang Jiangguo, ibu dari selingkuhanmu di luar lukai anakku. Sekarang kau suruh aku selamatkan anak selingkuhanmu itu. Mimpi. Sunnah, kok kamu sedingin ini? Kan cuma 400.000. Karena cemburu kau mau bunuh anak Fang Hua. Zhang Jiangguo, kamu ini lucu. Diam, keluar. Tidak bisa. Sunnah kecelakaan karena kalian jadi begini. Kalian harus bayar uang ini. Aku tahu kalian tidak punya uang. Nanti kalau aku jadi kepala komandan pangkalan udara, aku akan kasih kalian makan. Zhang Jiangguo, persetan. Dari manamu kamu? Keluar, Sayang, keluar. keluar. Buka pintu. Kalian mau apa? Ini rumah sakit. Harap tenang. Minggir, dasar perempuan. Keluarlah kau. Keluar. Pasien di dalam banyak berdarah sedang ditangani darurat. Jika kalian mengganggu operasi dokter, bayinya mungkin tidak bisa diselamatkan. Hanya seorang anak biar mati. Betul menghina kakakku, dia dan anaknya harus mati. Keluar. Kalian mau apa? Tidak tahu di dalam sedang operasi pasien kritis. Kalian begini berisik di luar akan mempengaruhi keberhasilan operasi. Lalu kenapa? Seorang perempuan nakal menggoda suami orang, meski diselamatkan, tetap jadi masalah. Biar mati, gimana? Aduh, sakit. Sayang, biar sakitnya. Kalian benar-benar tidak punya perasaan. Yang dioperasi di dalam adalah wanita hamil. Jika terjadi sesuatu nyawa, ibu dan bayi melayang. Sebagai dokter, saya tidak biarkan kalian semena-mena. Jika kalian terus mengganggu, awas, saya panggil satpam. Suara di dalam kedengarannya familiar. Dia bilang tadi wanita hamil. Mungkinkah? Fang Hua. Kak, tidak mungkin, pasti kita salah dengar. Dalam perjalanan ke sini, Fang Hua bilang, dia pergi ke Zhang Jiangguo. Seharusnya sekarang dia sedang bersama Zhang Jiangguo. Betul. Siapa sangka si kecil ini hamil lagi? Memang benar dia wanita yang suka menggoda pria lain. Ku bilang ya, hari ini jangan ada yang menolongnya. Aku ingin bayi ini mati dalam kandungan. Ya? Kau juga wanita. Kau punya anak laki dan perempuan. Bagaimana kau bisa mengucapkan kata-kata tidak manusiawi itu? Apa kau masih manusia? Kakakku bilang,
Dia mau mati ya, dia mati. Dengar, kau ini apa-apaan? Kalian benar-benar mempermainkan nyawa. Kau manis. Anakku, anakku. Anak tanpa ayah mati ya sudah. Zhang Jiangwo, Nona Suna kami buta sia-sia padamu menghabiskan 7 tahun. Hari ini ku minta, kau dan Suna putus. Hubungan hari ini kau enyah. Suna, kalau kau nurut, aku masih bisa izinkan kau menjadi wanita di belakangku. Tapi kalau kau masih terus begini, jangan salahkan aku tidak kenal. Tidak mau. Zhang Jiangwo, kau bermimpi mulai sekarang. Aku tak ada hubungan lagi denganmu, Suna. Itu katamu. Kataku. Sekarang kau pergi. Sakit sekali. Zhang Jiangwo. Kamu pergi kemana saja, Zhang Jiangwo? Aku bilang, sayang menantuku tidak akan peduli hidup matimu. Ibu itu suara ibu-ibu. Sekarang panggil siapapun tidak ada gunanya. Ada, aku di sini. Aku tidak akan mengizinkan siapapun merusak pernikahan putriku. Aku mau lihat orang macam apa yang berani merebut pria dari keponakanku. Dokter, biaya operasi sudah kubayar. Segera operasi. Ibu Paman. Zhang Jiangwo, kenapa kamu di sini? Fang Hua mana? Ibu Fang Hua dia. Zhang Jiangwo, apa kamu tahu perempuan ini sedang dirawat darurat di sini baru kamu datang membayar biayanya? Aku tanya kamu dan perempuan ini, hubungan apa sebenarnya? Ibu yang terbaring di dalam adalah istriku. Istrimu? Zhang Jiangwo dia istrimu. Lalu Fang Hua itu apa? Zhang Jiangwo, aku bilang padamu, kamu bisa seperti sekarang ini. Aku sepenuhnya, karena kamu adalah suami Fang Hua. Aku baru membantumu. Jika kamu berani menyakitinya, aku bunuh kamu. Ibu, paman apa yang kalian bicarakan? Yang terbaring di dalam adalah Fang Hua. Fang Hua. Fang Hua. Fang Hua, bagaimana keadaannya? Fang Hua, kamu kenapa? Fang Hua, lepaskan. Fang Hua, kamu kenapa? Masih ngapain di sini? Cepat tolong. Bukan kami tidak mau menolong. Kami baru saja operasi, baru setengah jalan. Mereka keluar menghalangi. Menghalangi kami tidak mengizinkan menolong. Ternyata yang mereka cegah operasi adalah anak mereka sendiri. Makanya, cepat operasi istriku. Anakku, kamu gimana? Pasien dalam kondisi darurat. Keluarga pasien, silakan segera pergi. Cepat, aku mau ganti baju, siapkan persiapan. Kak, Aku harus tahu, anakku ada di dalam, aku tidak akan menghalangi dokter menyelamatkan. Ibu, tadi kalian kenapa menghalangi penyelamatan? Fang Hua jatuh, pendarahan hebat. Kalau tidak segera ditolong, anakku akan meninggal. Fang Hua, tadi, selalu bersamamu, kenapa tiba-tiba jatuh? Mereka tidak boleh tahu Fang Hua yang saya dorong. Kalau tidak, karier saya akan hancur. Zhang Jiangwo bicara dong. Ya. Tidak baik pasien pendarahan hebat. Butuh transfusi darah segera. Ini. Kalian, siapa yang bergolongan darah O? Sekarang bank darah kami tidak punya cukup darah O. Cepat. Darah O, bagaimana ini? Saya golongan A. Fang Hua ikut ayahnya, tapi ayahnya sudah meninggal. Bukan, saya juga golongan A. Kalian siapa di antara kalian yang golongan O? Siapa yang golongan O? Ini. Saya golongan B, saya juga tidak bisa. Lalu bagaimana? Cepat cari jalan keluar. Jika pasien tidak segera ditransfusi akan mengancam nyawa. Bagaimana ini? Saya tahu siapa yang bergolongan O. Sunnah. Benar, dia golongan O. Cari dia, ayo. Xiao Bao. Kalian mau apa? Dasar perempuan jahat, ternyata kau bersembunyi di sini. Cepat, beri putriku transfusi darah. Transfusi darah? Apa yang membuatku harus memberi transfusi darah pada putrimu? Semua karena dirimu. Fang Hua mengalami pendarahan hebat. Sekarang dia sangat membutuhkan transfusi. Kau bergolongan darah. Oh, cepat ikut kami. Kalian lupakan harapan kalian? Kalian telah melukai anakku. Aku tidak akan pernah menyelamatkan perempuan jalang itu. Hal ini bukan kau yang menentukan. Seret dia pergi. Mau apa kalian? Lepaskan aku. Kalian melakukan ini melanggar hukum. Melanggar hukum? Aku beritahu kau, di seluruh provinsi Nan,
Belum ada yang berani melawanku Zhou Hu. Aku adalah pangkalan penerbangan kepala stasiun di Provinsi Nan. Aku bisa membunuhmu seperti membunuh seekor semut, ayo. Kau Zhou Hu. Sudah, jangan banyak bicara. Fang Hua tidak bisa menunggu terlalu lama. Sunna. Xiaobao sudah koma. Aku tidak bisa kehilangan lagi anak Fang Hua ini. Dan hanya menyuruhmu donor darah sedikit tidak akan mati. Lepaskan aku, lepaskan, pergi, lepaskan aku. Kakiku, aku bilang padamu, kalau Fang Hua kenapa-kenapa aku bikin kau bayar dengan nyawamu. Sunna. Kalau Fang Hua ada apa-apa yang tidak diinginkan, aku bikin Xiaobao bahkan tak bisa jadi koma pun. Xiaobao. Tidak. Baik. Demi Xiaobao. Aku kalah. Nah, kan benar. Cepat pergi, cepat, cepat. Masakan hari ini Xiaona pasti suka. Hei, mana Xiaona? Waktu kita keluar, dia kan ada di tempat tidur. Jangan-jangan dia nekat bunuh diri. Cepat, kita cari terpisah. Suster, Mana pasien di kamar itu? suaminya baru saja datang dengan banyak orang. Sepertinya bilang pergi ke UGD untuk transfusi darah. Apa? Zhang Jiangwo. Kau cari mati? Hentikan. Anak perempuanku belum sembuh dari luka parah. Apa yang kalian ingin lakukan padanya? Ayah, ibu. Xiaona. Apa-apaan ini, wanita ini, yang menyebabkan anakku pendarahan hebat. Dia harus memberikan transfusi darah padanya. Oh, sayang. Ibu. Aku akan melawan kalian. Dasar kakek tua. Aku bilang padamu. Kamu akan menunda pengobatan keponakanku. Aku akan mengorbankan seluruh keluargamu. Baik, Zhou Hu. Kamu akan menanggung kesalahan besar yang kamu lakukan hari ini dan membayar harganya. Hah? Kakek tua? Aku bilang padamu. Aku adalah pangkalan penerbangan penanggung jawab di Provinsi Nan. Seluruh Provinsi Nan, tidak ada yang berani tidak menghormatiku. Kamu membuatku membayar harga apa? Tahukah kamu, aku adalah pangkalan penerbangan komandan utama, Sun Zhengxiong. Ayo cepat. Zhang Jiangwo ini berani-beraninya menyuruh Zhou Hu mencari masalah dengan Nona Sun. Kita harus melindungi keluarga Nona Sun. Siap. Kak, dia bilang dia adalah Komandan Sun. Dia benar-benar komandan pangkalan udara. Zhou Hu. Kau meragukan identitasku? Komandan Sun, lihat. Saya benar-benar tidak tahu itu Anda. Kalau saya tahu itu, Anda pinjamkan saya 1000 nyali, saya tidak akan berani. Bagaimana kalau begini, saya beri putri Anda bersujud minta maaf? Tidak mungkin, Paman. Jangan tertipu olehnya. Mantan istriku hanya seorang wanita desa. Ayahnya hanya seorang kepala sekolah, di sekolah pedesaan saja. Mana mungkin dia seorang komandan? Kakek, tua bangka, hampir saja kau tipu aku pergi. Berhenti. Ayah. Putriku, ayah pasti tidak akan membiarkan mereka menyakitimu lagi. Nona Sun bilang, jangan ungkap dulu identitas keluarga mereka. Aku hampir lupa soal ini. Paman Sun, Nona Sun, tenang saja, ada aku, kalian tidak akan kenapa-kenapa. Liu Qianjin, mau apa kamu? Zhou Hu, saran aku, jangan lanjutkan, kalau tidak kejadian hari ini. Akan kau sesali seumur hidup. Liu Qianjin, berani-beraninya kau mengancamku. Aku bilang dulu, kau suruh wanita itu menekan mutasi Zhang Jiangwo. Aku belum hitung denganmu. Sekarang kau malah datang sendiri. Aku akan copot jabatanmu kepala komando sekarang juga. Sudahlah, Zhou Hu, abaikan dulu Liu Qianjin yang tidak tahu diri itu. Hari ini jangan biarkan wanita ini pergi. Selama Fang Hua belum sadar, suruh wanita ini terus donor darah untuk Fang Hua. Benar, Paman. Selamatkan Fang Hua dulu, nanti urus mereka. Benar. Mau kalian apa? Hari ini jangan ada yang menyakiti anakku. Hari ini darahnya pasti ku minta. Siapa berani?
Dr. Wang, darah golongan O sudah didatangkan. Transfusi. Tidak. Entah kalian dapat darah dari mana, lalu ditransfusikan ke anakku. Bagaimana kalau darahnya tidak bersih, atau bukan golongan O? Bagaimana? Kantong darah ini dari Dr. Wang dari rumah sakit sebelah. Masa ada masalah? Tetap tidak boleh. Wanita inilah yang celakai anakku. Harus wanita ini yang donor untuk anakku. Keluarga pasien, tenang. Karena keterlambatan Anda sudah menghalangi pertolongan pertama, sekarang bayinya sudah tidak bisa diselamatkan. Jika Anda tunda lagi, nyawa putri Anda juga terancam. Bayinya tidak selamat. Guru, sekarang saya mengantar kalian ke rumah sakit provinsi. Baik. Oh ya, Guru. Apakah saya perlu menelepon untuk membatalkan mutasi Zhang Jiangwo? Om Liu. Tidak usah. Biarkan mereka menikmati waktu bahagia mereka dulu. Setengah bulan lagi, aku ingin Zhang Jiangwo pada acara kenaikan pangkat berlutut di depan Xiaobao dan bertobat. Guru, ayo kita pergi. Ibu, ayah, aku sudah bisa berjalan. Aku ingin pergi ke Provinsi Selatan. Itu tidak boleh. Meskipun kakimu sudah sembuh tapi masih perlu pemulihan untuk beberapa waktu, harus dengarkan aku. Ayah, ibu aku harus pergi ke Provinsi Selatan. Aku punya teman sekelas yang belajar kedokteran. Dia punya obat yang bisa membuat Xiaobao sadar. Baiklah. Aku dan ibumu akan menemanimu pergi. Ibu, kenapa Zhang Jiangwo belum menjemputku? Apakah dia melihatku tidak bisa punya anak lagi nantinya pergi mencari wanita di desa itu? Dia berani? Pamanmu menerima instruksi dari pusat besok pada acara serah terima jabatan akan resmi mengumumkan bahwa Zhang Jiangwo menggantikan Liu Qianjin sebagai kepala staf. Kalau dia berani selingkuh darimu, suruh pamanmu menahan surat mutasinya. Semua gara-gara Sunna yang menyebabkan anakku meninggal dan membuatku tidak bisa hamil. Sunna, aku tidak akan melepaskanmu. Xiaona. Obat khusus ini. Cuma ini satu-satunya. Kamu harus menjaganya baik-baik. Terima kasih, Dr. Wang. Setelah Xiaobao bangun, aku pasti bawa dia untuk berterima kasih sama kamu. Xiaobao, ibu sebentar lagi bisa menyelamatkanmu. Baru keluar rumah sakit, kamu harus hati-hati. Tahu. Ibu. Lihat orang itu Sunna, kan? Benar, itu dia. Dialah yang menyebabkan anakku mati. Aku mau dia bersujud minta maaf. Kamu yang menyebabkan anakku mati. Xiaobao. Obat-obat ini adalah untuk Xiaobao. Harapan terakhir, kalian mau apa? Kalian mau apa? Minggir. Harapan terakhir, ya? Bagus dong. Jangan. Maaf, Xiaobao. Ibu tidak bisa melindungimu. Tidak bisa melindungimu, harapan terakhir. Aku bilang, kamu ini, kenapa tiba-tiba kembali ke Nansheng? Rupanya anakmu itu, ada harapan ya? Ibu, kau bilang sungguh Tuhan punya mata. Membuatmu bertemu denganku. Aku beritahu kamu ini balasanmu. Putri bagus sekali. Kalian mau apa kamu? Kau hancurkan anakku Xiaobao, harapan terakhir, aku akan membunuh kalian. Berani-beraninya, kau memukulku. Aku pukul kau kenapa? Hancurkan harapan terakhir anakku, kau harus bayar dengan nyawa pun tidak berlebihan. Sunna, coba lagi kau pukul ibuku. Aku pukul ya pukul. Aku beritahu kalian,
Ini semua hutang kalian padaku. Berani kau pukul ibuku ya? Aku peringatkan kamu. Hari ini jika tidak kepada ibuku bersujud minta maaf. Ini belum selesai. Kamu seorang wanita yang tahu jadi selingkuhan. Pantas aku minta maaf sambil berlutut padamu? Aku peringatkan kamu hari ini kamu nggak minta maaf sujud sama ibuku urusannya nggak akan selesai. Kamu, perempuan yang tahu diri jadi pihak ketiga. Pantas aku sujud minta maaf sama kamu? Kamu biarkan ibumu lukai bayiku. Dan berani bilang urusannya nggak selesai. Suna, Kamu mau sedot habis darahku buat kamu? Mana muka kamu? Ibu dia tampar mukaku. Cepat, ada orang, ada pembunuhan, nenek ini benar-benar pencuri, teriak maling. Aku dengar sebelumnya dia bikin anak orang jadi tumbuhan. Hari ini datang ke depan pintu gangguin orang jahat banget. Perempuan kayak gini, udah seharusnya dimasukkan ke penjara, dibui. Malah nyuruh orang donor darah buat anaknya. Dia ini orang apa? Beneran gak punya malu peh. Jangan denger omong kosongnya, anak haram itu bapaknya aja nggak tahu siapa. Ya? Mati pun pantas. Kamu ini perempuan kok nggak menabung kebaikan buat anak-anakmu sendiri? Satpam, kemari. Bawa ibu dan anak jahat itu angkat. Angkat keluar. Ibu, bangun. Ayo kita pergi. Suna, aku bilang. Tunggu saja, Jian Guo akan menghajarmu, ayo. Xiao Bao, jangan khawatir. Ibu pasti bikin semua orang yang menyakitimu masuk neraka. Xiao Bao, kamu sudah koma lebih dari sebulan. Ibu juga harus menuntut keadilan untukmu. Xiaona, waktunya sudah hampir tiba. Ayahmu dan Paman Liu, mereka sudah masuk, para pengkhianat itu pasti akan datang. Baik, ayo kita masuk. Restoran mewah ini pantasanlah restoran terbaik di Provinsi Selatan, sungguh megah. Benar sekali. Hari ini adalah Jiang Wo yang akan menggantikan sebagai kepala komando pangkalan udara. Markas besar menghargainya, makanya memilih restoran sebagus ini. Bu, mulai sekarang kau akan menikmati hidup bahagia. Baiklah, setuju. Jiang Wo, katanya hari ini, Kepala Komandan dan putrinya akan hadir langsung di upacara serah terima untuk mengumumkan pengangkatanmu sebagai Kepala Komando baru. Kau harus menunjukkan yang terbaik. Sungguh, Komandan Sun adalah komandan tertinggi seluruh pangkalan udara nasional. Katanya dia hanya punya satu anak perempuan. Putrinya di zaman kuno itu, seperti putri, seorang penguasa daerah. Jika aku bisa mendapatkan perhatian putrinya, aku akan menjadi komandan tertinggi di masa depan. Liu Qianjin, kamu akan segera diturunkan dari jabatan Kepala Komando ditunggu. Bagaimana kamu rajin sekali datang ke upacara serah terima. Hari ini akan ada pertunjukan yang bagus, tentu aku antusias. Sombong sekali. Belum pensiun sudah diturunkan, masih dianggap hal baik. Di hari penting seperti ini, kenapa kau bawa dua anak buah kemari? Nona Zhou, saya sarankan kau bicara hati-hati, jika dia tidak datang ke upacara serah terima ini mungkin tidak bisa berjalan. Liu Qianjin, apa maksudmu? Hari ini adalah hari serah terima jabatan Direktur Komando kita. Kau membawa orang ini ke sini? Apa kau tidak takut ditegur oleh Pak Sun, Direktur Liu? Di markas besar ada rumor, kau dengan perempuan itu yang menyiram kotoran pada pilot Zhang di tubuhnya memiliki hubungan yang tidak pantas. Sekarang, kau juga membawa ayahnya ke upacara serah terima. Mungkin ada sesuatu, ya? Direktur Liu, lihat usianya, kau bisa jadi ayah perempuan itu. Masih doyan sama yang muda? Perempuan kalian itu juga berani mencium? Pak Zhou, Direktur Liu bagaimanapun juga ditugaskan dari pusat. Dia Direktur Komando. Bahkan jika hari ini dia melepaskan jabatan, kalian bicara seperti ini, kalau pusat tahu, tidak akan baik, kan? Pak Chen, Anda benar. Paman, tidak perlu berdebat dengan orang desa. Menurutku sih, Suna melihatku sukses, membuat ayahnya, orang ini, memohon padaku untuk kembali. Kembali? Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkan Xiaona bersamamu lagi. Cih, suruh perempuan itu pergi sana. Aku bilang sama kalian, jika kalian berani lagi muncul di depan suamiku, aku tidak akan segan-segan. Oh, ya? Aku ingin lihat bagaimana caramu tidak segan-segan. Jiang Wo, kemarin perempuan ini memukul aku dan ibu.
cepat balas dendam untuk kami. Iya, sekarang kamu sudah jadi direktur markas. Istrimu dan ibu mertuamu dipermalukan oleh orang lain. Kamu jangan biarkan mereka lolos. Sunna, aku akan segera menjadi direktur pangkalan udara. Kamu barang bekas yang sudah punya anak, siapa yang masih mau kamu? Kalau kamu mau berlutut memohon padaku, aku akan tetap jadi lelakimu. Kamu akan hidup mewah. Mimpi? Sejak kalian membuat Xiao Bao koma, Sejak kamu mengkhianati pernikahan kami 7 tahun dan menikahi Zhou Fanghua antara kita, sudah tidak mungkin lagi. Sunna, jangan tidak tahu terima kasih. Perempuan yang ingin naik ke ranjangku banyak sekali. Zhang Jiangwo, apa maksudmu? Apa karena aku tidak bisa punya anak, kamu mau kembali lagi dengan perempuan ini? Api cinta lama? Fanghua, apa yang kamu pikirkan? Aku hanya mencintaimu seumur hidupku. Sunna itu apa-apaan? Kalau begitu, suruh perempuan ini berlutut minta maaf padaku dan ibuku. Iya, di depan semua tamu hari ini, suruh orang ini berlutut minta maaf. Siapa berani? Oh ya, karena kalian suka berlutut, aku akan kabulkan. Orang, kemari. Sunna, apa yang mau kamu lakukan? Apa yang mau aku lakukan? Aku sudah bilang, aku akan membuat kalian berlutut di depan Xiao Bao dan bersujud minta maaf. Kamu wanita kecil berani sekali kamu. Direktur Zhu, kalau aku jadi kamu, aku tidak akan ikut campur urusan kotor ini. Kamu benar-benar kira Zhang Jiangwo itu karena dihargai oleh komandan utama sehingga dipromosikan. Direktur Chen, apa maksud Anda? Kamu masuk kerja lebih lambat dariku. Mungkin tidak tahu komandan utama bernama Sun, kan? Coba pikirkan Nona Sun di depanmu. Apa hubungannya dengan dia? Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Xiao Bao. Sunnah, dalam upacara pelantikanku, kau membawa seorang pasien koma. Apa tidak sial? Zhang Jiangwo Xiao Bao adalah putra kandungmu? Kamu tega mengatakan itu tentang dia. Apa? Anak ini benar-benar anak Zhang Jiangwo. Bu, ini tidak penting Sunna. Sebenarnya apa yang kamu mau? Berlutut. Lepaskan aku. Sunnah, aku ini adalah pilot andalan pangkalan udara. Kau tega membuatku dalam upacara pelantikanku berlutut di depan pasien koma. Kau gila? Zhang Jiangwo. 7 tahun lalu, kamu bisa menjadi kualifikasi pilot itu. Aku yang beri. 7 tahun kemudian, kamu bisa menjabat sebagai direktur komando, juga aku yang beri. Apa? Jabatan direktur komando itu kau yang beri? Jiangwo, jangan dengar dia. Kenaikan pangkatmu kali ini itu pamanku yang merekomendasikan ke Komandan Sun. Oh, begitu? Kenapa aku tidak tahu? Oh ya, kok aku tidak tahu? Kamu orang biasa, mana bisa tahu Komandan Sun urusan orang besar seperti itu? Sunna aku promosi. Kamu malah bawa orang koma datang juga sudah. Kenapa malah bawa ayahmu juga? Zhou, kamu cepat panggil orang usir orang ini. Bibi Zhou, aku sudah bilang, hati-hati bicara orang di depanmu ini adalah Komandan Pangkalan Udara Sun Zhengxiong. Apa? Dia komandan, lalu Sunna, anak perempuannya, komandan. Dia Komandan Sun. Tidak mungkin, mana mungkin dia Komandan Sun. Benar, tidak mungkin. Mana mungkin dia Komandan Sun? Dia cuma petani. Direktur Chen, kamu masuk kerja lebih dulu dariku. Pasti kamu pernah lihat Komandan Sun, benar kan? Katakan dia bukan, iya kan? Direktur Zhou, aku sudah peringatkan dengan baik. Tapi kamu tidak dengar. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Chen Long, dari Divisi Kedua Penerbangan, menghadap Komandan Sun. Dia benar-benar Komandan Sun ya? Selesai. Aku sudah menyinggung putri Komandan Sun. Aku bahkan memukul Komandan Sun. Tidak mungkin. Wanita ini pasti bukan putri, Komandan Sun, pasti tidak mungkin. Kamu tahu Zhang Jiangwo sudah punya istri masih menikah dengannya? Kamu yang jahat. Fanghua, aku juga memukul putri komandan. Apa dia akan balas dendam? Kamu pikir bisa lolos? Xiao Bao baru 6 tahun, hidupnya baru saja dimulai. Dia sangat penurut dan dewasa. Bagaimana kamu tega? Membuatnya koma. Nona Sun, aku tidak sengaja. Aku sungguh tidak tahu, kamu putri komandan. Kalau tidak,
Pinjamkan aku 2 nyali, aku juga tidak berani. Meskipun aku bukan. Kamu tega pada anak 6 tahun, membunuh nyawa. Sekarang, kalian bertiga bersujud minta maaf pada anakku. Nah, ini semua salahku. Aku tidak bisa merawatmu dan Xiaobao dengan baik. Berikan aku satu kesempatan lagi. Zhang Jiangwo, apa kau tahu dia adalah putri Komandan Sun? Kau menyesal menikah denganku. Zhou Fanghua, jika bukan karena engkau wanita ini yang menipuku, aku tidak akan mungkin menikahimu. Ibumu membuat Xiaobao koma. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Aku ingin bercerai denganmu. Zhang Jiangwo, kau ingin bercerai denganku? Jangan lupa, dengan nilaimu, kau sama sekali tidak bisa lulus Akademi Penerbangan. Dulu akulah yang diam-diam masuk ke ruang arsip, menukar kertas ujianmu dengan orang lain, agar kau bisa lolos menjadi pilot. Justru karena itu, aku dikeluarkan dari sekolah. Padahal dulu aku menganggapmu berprestasi, ternyata semua itu palsu. Nona Sun, tolong selidiki dengan saksama. Dulu Zhang Jiangwo yang menipu kami, dia bilang belum menikah. Jika tidak, mana mungkin kami melakukan hal seperti ini? Ya, Nona Sun, kumohon lepaskan kami. Sekarang memohon pada siapapun tidak berguna. Kau membuat anakku koma, pantaskah mati? Dan kau, masuk ruang arsip untuk mengubah nilai dan poligami. Kau tunggu hukuman adat. Dan juga kau, Zhang Jiangwo, nilaimu palsu, menggantikan nilai orang lain, bergabung dengan pangkalan penerbangan dengan cara keji. Aku akan menyerahkan bukti kejahatan kalian ke tim penegak hukum. Kalian bersiaplah untuk dipenjara seumur hidup. Bawa dia turun. Serahkan ke pihak berwenang. Tidak, aku tidak mau dipenjara. Fanghua, Sohu, tolong aku. Komandan Sun, Nona, kumohon kalian berdua ampuni aku. Aku sungguh tidak akan berani lagi. Zhou Hu, kau mengatasnamakan pangkalan penerbangan, berlaku semena-mena, sekarang malah minta aku melepaskanmu. Sekarang aku resmi memberitahumu, kau dipecat. Habis. Semua kerja kerasku selama puluhan tahun hancur. Shauna, kita dulu kan suami istri. Kasih aku satu kesempatan lagi ya. Aku tahu kamu suka anak-anak. Aku bisa bantu kamu merawat Xiaobao. Atau kita tambah anak lagi, ya? Zhang Jiangwo, anakku masih hidup. Kamu berani mengatakan hal yang kejam sekali? Suruh dia terus bersujud. Shauna, istriku, aku salah. Maafkan aku ya. Apa kamu lupa kita dulu pernah bilang akan bersama sampai tua? Nah. Ini adalah yang kudapatkan. Hadiah untuk pilot terbaik. Terima kasih sudah memberiku kesempatan. Aku sudah mendapat tawaran dari Pangkalan Udara Provinsi Selatan. Undangan kerja. Aku mampu membuatmu bahagia sekarang. Nah. Aku ingin melamarmu dengan ini. Boleh? Aku bersedia dengan kawan Suna bergandengan tangan hingga tua. Jika aku mengkhianati, masa depanku hancur dan kita tak akan bertemu lagi. Jiangwo, aku terima lamaranmu. Semoga kita bisa menaati sumpah di hadiah lamaran ini. Zhang Jiangwo, apa kamu masih ingat di hadiah lamaran yang kamu berikan padaku? Tulisan yang kubuat? Tulisan? Tulisan apa? Sayang, sudah lama sekali. Mana mungkin aku masih ingat. Lagi pula itu cuma buku catatan jelek. Aku sudah lupa di mana membuangnya. Benar juga. Kapan kamu pernah peduli padaku? Kalau begitu, akan kuberitahu sekali lagi. Sumpah lamaran yang kutulis adalah, aku bisa memberimu segalanya, dan juga bisa mengambil segalanya darimu. Sumpah pernikahan. Bagaimana ini bisa terjadi? Semua ini hari ini semua karena perbuatanmu sendiri. Istri aku. Saya sekarang mengumumkan membatalkan Zhang Jiangwo penunjukan sebagai Direktur Komando Pangkalan Penerbangan dan mengusirnya dari pangkalan. Apa? Dan juga memecat ayah
Berikan aku satu kesempatan lagi. Aku pasti akan untuk keluarga Sun bekerja keras untuk kalian. Jangan panggil aku ayah. Kamu tidak pantas. Zhang Jiangguo, bukankah kau bilang seumur hidup hanya bersamaku sampai tua? Ternyata kau bilang begitu pada semua orang. Diam kau. Kalau bukan kau yang merayuku, masa aku akan berkhianat pada sunnah istri yang begitu baik? Cukup, bawa dia pergi serahkan pada tim penegak hukum. Ibu, ayah, Xiao Bao, Paman Liu, kalian semua datang? Kata dokter kondisi medis di Provinsi Utara lebih baik. Aku dan ayahmu berencana membawa Xiao Bao kembali ke Provinsi Utara. Xiao Na, kamu benar-benar tidak ikut kami pulang? Ya, kamu sendirian di sini, kami juga khawatir. Ibu, ayah, jangan khawatir. Asalkan sayap yang sudah diperbaiki sudah diproduksi, aku akan pulang. Xiao Na, proyek penelitianmu berhasil. Ya, berhasil. Putriku, dia jenius di bidang teknologi. Jika dulu tidak menikah dengan Sun Jiangwo, kamu pasti sudah menjadi ilmuwan top di dunia teknologi. Sebenarnya kedatanganku ke Provinsi Selatan kali ini adalah untuk menyerahkan proyek ke pangkalan penerbangan untuk diuji coba, supaya dia. Saat ini, Kepala Komando Pangkalan Penerbangan belum menjabat. Paman Liu akan dipindahkan ke tempat lain untuk menjadi Kepala Komando. Tempat ini tidak boleh tidak ada yang mengurus. Xiao Na, ayahmu tahu kau keras kepala. Kami tidak akan membujukmu lagi. Yang penting kau bahagia. Bu, ayah, kalian tenang saja. Setelah pekerjaan selesai, aku akan kembali ke Provinsi Utara menemani kalian. Baik. Kalau begitu, aku dan ayahmu pulang dulu ya. Ya, guru, nyonya guru, aku antar kalian. Baik. Jaga Xiao Na baik-baik. Xiao Na, jangan hanya fokus kerja, nutrisi harus diperhatikan. Terima kasih, Paman Liu. Zhang Jiangwo, kamu sudah dipecat secara kolektif. Jangan berkeliaran di sini setiap hari, merusak reputasi pangkalan kami. Kamu, anjing penjaga, berani bicara seperti itu padaku? Tunggu Jiangwo kembali ke pangkalan. Dialah yang akan memecatmu pertama kali. Zhang Jiangwo, Zhou Fanghua, siapa yang menyuruh kalian membuat onar di sini lagi? Xiao Na, dengar orang tuamu kembali ke Provinsi Utara. Kamu tidak ikut pulang? Aku sudah tahu, pasti kamu tidak tega meninggalkanku. Zhang Jiangwo, Direktur Sun sudah tidak ada hubungan denganmu? Dia pulang atau tidak? Apa urusanmu? Sunnah, kamu sudah menjadi direktur lembaga penelitian? Zhang Jiangwo, cepat pergi, jangan menghalangi Direktur Sun memeriksa pangkalan. Liu Qianjin, apa yang kamu sombongkan? Jiangwo dan Suna adalah suami istri. Mereka hanya bertengkar di atas ranjang, berdamai di bawah. Mungkin setelah tidur mereka sudah baikan. Kau menyakiti Jiangwo, nanti kamu akan mendapat masalah. Ya, Sunnah, kita sudah pisah selama 7 tahun. Bagaimana kalau kita cari tempat untuk bernostalgia? Zhang Jiangwo, kamu benar-benar membuatku muak. Di depan istri mudamu bernostalgia denganku. Kamu tidak punya malu. Kakak, kau adalah istri pertama Jiangguo. Jiangguo ingin bernostalgia denganmu? Tentu aku setuju. Kamu sungguh murah hati. Sayang sekali, aku tidak tertarik pada sampah. Kalau kamu mau, ambil saja. Suna, kamu. Hei, istriku, jangan ambil pusing dengan wanita itu. Asal kamu senang, aku akan segera menceraikannya. Suna, tunggu sampai Jiangwo mengambil harta keluargamu. Sun, lihat bagaimana aku membuatmu menderita. Zhang Jiangguo, kau mau cerai atau tidak? Itu tidak ada hubungannya denganku. Sebaiknya kau menjauh dariku. Suna, sudahlah. Cukup. Kita sudah punya anak bersama. Masih pura-pura sopan. Jika kau tidak mau melanjutkan hidup bersamaku, bahkan jika kau punya uang, siapa yang mau barang bekas? Zhang Jiangwo, hati-hati bicara. Pak Liu suruh orang usir Zhang Jiangguo. Beritahu semua mitra di Provinsi Nan, siapapun yang berani mempekerjakannya lagi, pangkalan penerbangan kami tidak akan pernah bekerja sama. Ayo, usir pasangan ini. Sunnah, sungguh kejam hatimu. Direktur Sun membawa teknologi baru ke pangkalan. Kau berani mengganggunya, hajar dia.
Sunna ini tidak tahu terima kasih. Aku lapar, buatkan sesuatu untuk dimakan. Aku masuk ke dalam untuk istirahat sebentar. Jika tidak tertipu oleh keluarga Zhou kalian, masa aku bisa jatuh seperti ini? Berani-beraninya memperlakukan aku seperti pembantu? Hari ini adalah hari bersejarah dalam teknologi penerbangan yang layak dicatat dalam sejarah. Dari Pangkalan Udara Provinsi Yunnan, Ibu Sunna, Kepala Riset, memimpin pengembangan sayap tipe pengurang tekanan baru, dan uji cobanya berhasil. Teknologi ini akan mendorong perkembangan iptek Daxia. Sunna. Xiaona sudah lama menunggu, ya? Tidak lama. Aku kebetulan ke perpustakaan, pinjam 2 buku. Pinjam buku? Buku apa sih? Buku tentang penelitian ilmiah. Aku sebentar lagi lulus kuliah. Aku ingin bersama dosen pembimbing membuat eksperimen tentang mesin pesawat. Apa? Kamu mau ngapain dengan pesawat? Di rumah saja, urus suami dan anak. Itulah kewajiban perempuan. Tidak menyangka dia beneran berhasil membuat sesuatu. Tidak, pohon duit ini aku tidak akan melepaskannya. Tidak menyangka sekarang bahkan kesempatan bertemu Sunna tidak ada. Zhao Jiangwo, kamu benar-benar cari masalah sendiri. Memilih biji Wijsten, kehilangan semangka. Cepat Zhang Jiangwo, si brengsek itu, sebentar lagi pulang. Zhou Fanghua. Zhang Jiangwo, orang yang tidak berguna itu, bahkan posisi pilot tidak bisa dipertahankan. Tunggu sampai aku menghabiskan tabungannya, nanti kita berdua akan pergi bersama, cepatlah. Zhou Fanghua, tidak kusangka kau orang seperti itu. Cepat. Zhang Jiangwo, siapa yang suruh kamu masuk? Cepat keluar sana. Zhou Fanghua, dasar perempuan. Hari ini aku akan bunuh kalian berdua pasangan selingkuh itu. Jiangwo, kita tetangga kan? Bicaralah baik-baik. Bicaralah dengan Raja Neraka. Jiangwo, itu perempuan Zhou Fanghua yang merayuku. Dia juga menyuruhku membawanya pergi. Dasar perempuan, kau tega padaku. Zhang Jiangwo, sekarang kau hanyalah pengangguran. Aku bilang padamu, mengapa aku harus setia padamu? Aku. Sun Jiangwo, kau hanyalah orang kampungan. Meninggalkan Putri Dekan Chen yang begitu baik, tidak kau ambil dan membiarkan ibu mertuamu menyakiti anak kandungmu sendiri. Kau benar-benar bodoh. Kau berhak bicara tentang kami. Aku bilang padamu, semua yang kau alami hari ini adalah akibat perbuatanmu sendiri. Akibat perbuatan sendiri. Aku akibat perbuatanku sendiri. Aku menanggung akibatnya sendiri. Bukan, kok cuma segini, dasar sampah, tahu gitu, suruh dia minta lebih dari Sunna. Ini jam tanganku. Ini jam tangan yang diberikan Sunna padaku. Sunna udah tidak mau sama kamu. Buat apa kamu simpan jam ini? Jangan banyak bicara dengannya. Ayo pergi. Direktur Sun, tidak menyangka teknologi kita begitu cepat lulus. Pangkalan penerbangan kita, dengan teknologi ini saja, pasti bisa meraih penghargaan tingkat nasional. Yang penting bukan penghargaannya, tapi gedung kita juga punya teknologi penerbangan sendiri. Tidak lagi tergantung pada orang lain. Direktur Sun, lihat, itu Zhang Jiangwo bukan? Kenapa dia bisa jatuh sampai begini? Ku dengar Zhou Fanghua menipu semua uangnya, dan menjual rumahnya, lalu kabur dengan laki-laki lain. Kakinya dipatahkan saat pergi, jadi mentalnya.
Ini semua jalan yang dia pilih sendiri. Tidak bisa menyalahkan orang lain. Direktur Sun, bagaimana kalau saya bantu? Tidak usah. Mereka sendiri yang pantas mendapatkannya. Ayo pergi. Sunnah.